Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes logika soal cerita matematika. Ada 6 soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1, pembangunan jalan kampung yang rusak diperkirakan selesai dalam waktu 100 hari dengan pekerja 42 orang. Jika kontraktor menambahkan 18 orang pekerja, pembangunan jalan akan lebih cepat titik-titik hari. Gitu ya. Jadi di sini ada proyek pembangunan jalan kampung itu selesai dalam waktu 100 hari apabila dikerjakan oleh 42 orang. Kemudian kontraktor menghendaki lebih cepat selesai ya, jadi dia nambah 18 orang pekerja. Jadi pekerjanya berapa tuh? Asalnya 42 ditambah 18, 60 ya. Nah, jadi kalau 60 orang dia akan selesai dalam waktu berapa hari? Ini kita cari terlebih dahulu ya. Semakin banyak orang, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit, atau semakin banyak tukang, maka pekerjaan akan selesai dalam waktu lebih cepat. Jadi pakainya adalah perbandingan terbalik. Kenapa? Karena ini yang kesini ini ya bertambah ya, sedangkan ininya dia berkurang. Semakin banyak orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kontrak itu semakin cepat. Jadi pakai perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik berarti nanti atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Jadinya 100 per X sama dengan bawah dibagi atas 60 per 42. Udah tinggal dikalikan silang aja. Berarti 100 dikali 42 sama dengan 60 dikali X. Jadi X-nya berapa? 100 dikali 42 dibagi 60. Nah, ini 0 sama 0-nya dicoret. 42 dibagi 6 itu 7. Berarti X-nya berapa? Nah, 10 kali 7 yaitu 70. Jadi proyek akan selesai dalam waktu 70 hari. Perkiraan sebelumnya itu kan 100 hari ya. Berarti dia lebih cepat berapa hari? Lebih cepat 30 hari. Gitu ya, asalnya diperkirakan selesai 100 hari, ternyata 70 hari udah selesai karena tukangnya atau pekerjanya ditambah. 100 kurangi 70 yaitu 30. Jawabannya yaitu yang C. 70 orang tukang membangun sebuah gedung dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 pekan. Kontraktor menginginkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 5 pekan. Maka kontraktor yang harus menambah pekerja sebanyak berapa gitu ya. Kalau 70 tukang itu akan menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 6 pekan. Nah, ternyata kontrak kerjanya itu dia ingin 5 pekan selesai. Kalau 5 pekan selesai berarti dia butuhnya berapa tukang? Gitu kan? Kita cari dulu. Nah, kalau semakin cepat waktunya berarti kan tukangnya kan harus lebih banyak dong. Pakai perbandingan terbalik juga. Jadi 70 dibagi X sama dengan 5 dibagi 6. Atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Kita kalikan silang ya. Berarti 70 dikali 6 sama dengan 5 dikali X. 5-nya bisa pindah ruas. Berarti X sama dengan 70 dibagi 6 per 5. Nah, 70 dibagi 5 ini berapa? 14 ya kan? Sekarang tinggal dikalikan. 14 dikalikan 6. 14 kali 6 24, ini 8. Jadi 84 tukang. Jadi yang dibutuhkan adalah 84 tukang apabila pengen selesai dalam waktu 5 pekan. Kalau asalnya ada 70 tukang ya, asalnya 70 tukang udah ada, ternyata yang dibutuhkan adalah 84, berarti penambahannya harus berapa? Maka harus ditambah 14 tukang gitu ya. Jadi 84 dikurangi 70 yaitu 14 tukang atau 14 orang. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 3, Reni membeli kaos di pasar sebanyak 1 kodi seharga 1.150.000. Jika Yoga akan membeli kaos sebanyak 1 lusin, ia harus membayar berapa? Sebanyak 1 lusin ini ya.
Oke, satu kodi itu berapa buah? Satu kodi sama dengan 20 buah. Sedangkan satu lusin itu adalah 12 buah. Nah, ini langsung kita bandingkan aja bisa nih. Kalau harga satu kodi kan dia 20 buah ya. 20 buah harganya adalah 1.150.000. Nah, sekarang kalau satu lusin, kalau 12 buah, berarti dia harus bayar berapa? Gitu ya. Jadi tinggal kita bandingin aja, atau kalau nggak mau ngebandingin, kita cari dulu harga satu buahnya. Kalau harga satu buah berarti kan ini dibagi sama 20 kan, karena ini harga sama harga satu kodi. Setelah harga satu buah ketemu baru kalikan 12 karena yang ditanyakan satu lusin. Atau langsung pakai perbandingan seperti ini, 20 buah harganya sekian, kalau 12 buah harganya berapa. Nah, otomatis kalau dia semakin sedikit maka harganya juga semakin sedikit juga kan. Maka ini disebut sebagai perbandingan senilai. Ini dia turun maka harganya juga turun gitu. Oke, berarti 20 per 12 sama dengan 1.150.000 per X ya. Jadi sebelum kita bandingkan, ini bisa diperkecil ya. 20 sama 12 itu kan bisa sama-sama dibagi 4. 20 kalau dibagi 4 itu 5, 12 kalau dibagi 4 itu 3 ya. Baru dikalikan silang. Jadi 5X sama dengan 1.150.000 dikali sama 3 ya. Ini kali ya, kalau ini titik ya. Jadi gimana nih biar enggak biar berbeda. Jadi X sama dengan 1.150.000 dikali 3 dibagi sama 5 gitu. Ini bisa dibagi aja ya, dibagi 115 dibagi sama 5 berarti 2, ini 10, ini 15 bagi 5 itu 3 ya, berarti 23. Jadi sama dengan ini coret 23. Jadi 23 ini nolnya masih 1, 2, 3, 4 dikalikan sama 3 ya. Jadi 23 dikalikan 3 ini 9, 6 ya, berarti 6, 9 nolnya masih 4. Oke, berarti harga satu lusinnya yaitu 690.000. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 4, jumlah umur Randy dan Bimo adalah 30. 2 kali umur Randy ditambah dengan 3 kali umur Bimo adalah 77. Selisih umur Randy dan Bimo adalah, nah kita misalkan dulu ya, Randy ini adalah R, Bimo adalah B. Jumlah umur Randy dan Bimo sama aja dengan R ditambah B sama dengan 30. 2 kali umur Randy berarti 2R ditambah dengan 3 kali umur Bimo sama dengan 77. Berapakah selisih umur Randy dan Bimo? Nah, tinggal kita eliminasi aja ya. Kita eliminasi, cari umur Randy sama Bimo. Nah, supaya ini R-nya sama, ini dikalikan 2, ini kalikan 1. Nah, atau kalikan 3 juga boleh biar B-nya yang hilang. Ini kalikan 3 kalikan 1. 3R kalikan 3, 3R ditambah 3B sama dengan 30 kali 3, 90. 2R ditambah 3B sama dengan 77. Nah, ini kita kurangkan. Ini kan habis ya. 3R dikurangi 2R adalah R, sama dengan 90 dikurangi 17. Nah, 80 kurangi 17 kan 3 ya, berarti 13. Nah, R-nya sudah ketemu. Untuk nyari B ya tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan. R plus B sama dengan 30. Nah, R-nya 13 ditambah B sama dengan 30. Berarti B-nya berapa? Pindah ruas, 30 kurangi 13 itu 17. Nah, berarti selisihnya berapa? Kalau selisih umur itu selisihkan yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 17 dikurangi 13 sama dengan 4 tahun. Gitu ya. Jadi selisih umur mereka berdua adalah 4 tahun. Jawabannya yang B. Nomor 5, jika pembilang suatu pecahan ditambah 2 dan penyebutnya ditambah 5, maka nilai pecahannya menjadi setengah.
Sedangkan jika pembilang dikurangi 1 dan penyebutnya ditambah 1, nilainya menjadi sepertiga. Nilai pecahan tersebut adalah, nah kita misalkan pecahannya adalah X per Y. Nah yang di atas ini dia sebagai pembilang, sedangkan yang bawah dia sebagai penyebut. Jadi pembilangnya si X, penyebutnya si Y ya. Kemudian pembilang suatu pecahan ditambah 2, berarti X ditambah 2 sama penyebutnya ditambah 5, Y plus 5, maka nilainya menjadi setengah, 1/2. Tinggal dikalikan silang ya, berarti 2 kali X plus 2 sama dengan Y plus 5. Kita kalikan 2X plus 2 kali 2, 4 sama dengan Y plus 5. 2X min Y sama dengan pindah ruas, 5 kurangi 4 itu 1 ya, ini sebagai persamaan pertama. Kemudian pembilang dikurangi 1, berarti X dikurangi 1 dan penyebut ditambah 1, Y plus 1, maka nilainya menjadi 1/3. Ini sama dikalikan silang, berarti 3 X min 1 sama dengan 1 dikali Y plus 1. Kita kalikan 3X min 3 sama dengan Y plus 1. Oke, jadi 3X min Y sama dengan pindah ke sana, 1 tambah 3 itu 4. Ini persamaan kedua. Nah, untuk mencari X sama Y ya berarti tinggal dieliminasi antara persamaan 1 sama persamaan 2. Ya, jadinya persamaan 2 dulu ya kita tulis ya, karena yang lebih besar. 3X min Y sama dengan 4. 2X min Y sama dengan 1. Nah ini kita kurangkan, 4 dikurangi 1 3, Y nya habis ya. 3X dikurangi 2X itu X. Nah ketemu X nya 3, nyari Y masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan dimasukkan ke persamaan pertama, 2X min Y sama dengan 1. 2X nya itu 3 ya, min Y sama dengan 1. Berarti lanjutkan di sini, 2 kali 3 6, 6 dikurangi Y sama dengan 1, berarti Y nya pindah ruas, ini ke sana, 6 dikurangi 1 itu 5. Nah X nya ketemu 3, Y nya ketemu 5, maka pecahannya itu berapa? Pecahan itu X per Y tadi kan ya, kita misalkan X per Y, X nya 3, Y nya 5, berarti 3/5. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 6, Arga memiliki tabungan di Bank A sebesar 3.500.000. Bunga yang diberikan oleh bank adalah 5% setiap bulannya. Jika Arga sudah menabung di bank tersebut selama 1,5 tahun, maka total tabungan Arga sekarang adalah, nah total tabungan sekarang berarti total tabungan awal ditambah sama bunga ya. Jadi kita bisa mencari bunganya terlebih dahulu. Di sini dia dikatakan bahwa si Arga itu memperoleh bunga 5% setiap bulan ya. Jadi 5% itu per 100 dikalikan dia menabung selama 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1 tahun itu kan dia 12 bulan ditambah 5 setengah tahun itu 6 bulan, berarti 1,5 tahun itu sama aja dengan 8 bulan ya kan. Jadi dia dapat bunga selama 18 kali, berarti kalikan 18 dikalikan sama tabungan awalnya 3.500.000 gitu ya. Ini nolnya tinggal dicoret 02. Nah ini tinggal kita kalikan semua nih. Ini kita kalikan 5 kali 18 itu 90 dikalikan 35, berarti 35. Ini kita tulis saja ya biar nggak bingung ya. 5 kali 18 90. 90 kali 3 juta tinggal 300. Ini kosongnya kan udah dicoret 2 nih, masih 3 ya. 35.000. Nah 35 dikalikan sama 9. Ini 5, ini 4, 3 kali 9 itu 27 tambah 4 31. Berarti 315, nolnya masih 4. Ini 3, ini 1 jadi 4 ya. 1 2 3 4. Nah, ini adalah bunganya. Bunganya berarti 3.150.000. Nah, jadi kalau total tabungan itu diperoleh dari tabungan awal atau MO ditambah sama bunga. Tabungan awalnya yaitu 3.500.000
ditambah bunganya 3.150.000. Jadinya berapa? 3 tambah 3 6, berarti 6.650.000. Oke, berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, oke, itu tadi 6 soal tentang soal cerita matematika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.